1 minggu kemudian, ya 1 minggu kemudian, kondisi Pak Jaya semakin memburuk dan masih koma. Dan itu membuat Rangga tak tenang dalam bekerja. Namun Rangga harus tetap profesional. Ya, sejak kepergok dengan Ringo di rumah sakit malam itu, Rangga masih bingung dengan hubungannya bersama Ringo. Meski keduanya sempat melakukan kissing, tapi Rangga masih enggan menjawab pertanyaan Ringo. Dan Ringo yang merasa Rangga telah menggantungkan jawabannya itu merasa bingung. Ringo jadi merasa Rangga menolak Ringo. Ya, Rangga dilema. Coba kalau Rangga jadi kalian, bagaimana rasanya menyukai seseorang namun dalam kondisi memiliki pasangan? Dan pasangan kita telah berusaha berubah, ditambah memikirkan kondisi sang bapak. Apa yang harus Rangga jelaskan jika bapaknya kembali sadar? Rangga frustasi, kepalanya berat. Beruntung saat ini ia sedang beristirahat di kantin di sebelah hotelnya. Gah, makan dulu gah? Ya, ya. Ketika Rangga makan, HP Rangga berbunyi. Ari menelpon. Ya Ri, lagi istirahat ya? Iya, kamu? Sama, lagi break bentar sambil ngerokok. Gimana bapak? Masih belum sadar, masih di rumah sakit. Kamu lembur lagi hari ini? Apa ada event lagi dan harus jaga booth? Enggak sayang, hari ini gue jaga di outlet. Kemarin 2 hari baru gue sibuk banget jaga di booth pameran. Jadi hari ini gue bisa nemenin lo. Habis ini pulang kerja kita ke rumah sakit ya, gue jemput. Iya, jangan sedih ya. Apapun yang terjadi sama bapak, sudah takdir. Kita hanya bisa berdoa untuk kesembuhan bapak. Iya Ri, aku sabar kok. Aku udah mulai bisa menerima keadaan bapak. Lagi pula, Bang Ringo sudah melakukan yang terbaik buat bapak. Justru aku merasa bersalah karena aku tak bisa berbuat banyak untuk bapakku sendiri. Andai saja aku orang kaya, aku akan menjaga bapakku sendiri. Sayang, sudah, jangan sedih dan jangan disesali. Lo udah ngelakuin yang terbaik kok. Dengan lo mau nemuin bapak lo sendiri yang udah lama hilang dari lo aja, itu udah keren. Dan lo udah bikin bapak lo seneng. Selebihnya, lo tinggal kasih perhatian aja sama dia, oke? Iya, makasih ya. Kamu udah makan siang? Gak enak makan gue, kepikiran lo mulu. Kangen 3 harian gak ketemu. Lagi menghitung jam nih. Iya nih. Ya udah, gue lanjut ya. Iya. Tut tut tut. Di kafe. Ya, siang ini di kafe Ari sendiri. Ari seperti biasa sedang melayani pembeli yang mulai ramai saat jam istirahat kantor. Ya, begitu Ari sedang melayani pembeli, Ari melihat Rida yang baru saja masuk dengan Kak Tia yang merupakan manajer kafenya. Ya, Ari tak menyangka jika Kak Tia mengenalinya. Keduanya tampak akrab dan bercanda tawa. Lalu kemudian keduanya menghampiri Ari. Pesan dulu, Say. Aku ke toilet dulu ya, kebelet pipis. Oke. Mas, saya pesen. Mbak, Mbak masih ingat saya? Hah? Siapa ya? Saya yang di lalapan waktu itu. Lalapan? Saya sering makan lalapan soalnya, jadi maklum saya lupa. Yang lalapan di mana ya? Mbak, pacarnya Bang Rigo kan? Oh, kamu yang berdua sama temen kamu itu ya? Tepat sekali. Ah, saya baru ingat. Kamu masih ingat saja sama saya. By the way, saya bukan pacarnya Ringo. Kita hanya teman SMA. Oh, oh ya, pesan apa mbak? Maaf, sampai lupa. Ice vanilla latte 1 ya, less sugar and less ice. Ada lagi? Ada di set menu? Ada mbak, ada cheesecake, churros, mouse cake, croffle, dan masih banyak yang lain. Ketika Rida memilih buku menu, diam-diam Ari memperhatikannya. Mbak-mbak ini memang cocok dan serasi dengan Bang Ringo, meski hanya mengaku teman. Namun jujur, wanita ini sungguh cantik, bahkan beberapa pengunjung kafe cowok-cowok banyak yang memperhatikannya. Ari pun tak memungkiri paras cantik dari wanita yang kini ada di depannya saat ini. Bahkan lebih cantik dari mantan cewek Ari yang dulu, yang sempat membuat Ari gagal move on. Tidak, Ari jangan sampai tergoda oleh pesona wanita. Secantik apapun wanita yang akan selalu ia temui, Ari sudah berjanji untuk setia pada Rangga kekasihnya itu. Tapi
Jika hanya kagum pada paras wanita, sah-sah saja. Lagi pula, mana mau wanita secantik dan terlihat mapan sepertinya mau dengan Ari. Mas, oh iya mbak, saya mau shovel cake satu ya, with strawberry cream ya. Iya mbak, itu aja? Iya, totalnya 180.000. Kembaliannya buat masnya aja. Makasih mbak, silahkan nanti saya antar. Makasih. Ya, Ari pun meracik pesanan Rida. Dan begitu Ari meracik minuman pesanan Rida, Kak Tia baru saja kembali dari toilet. Ri, gue buatin sekalian ya, cappuccino. Nanti antar di meja yang ada mbak cantik itu. Kak Tia kenal sama dia? Iyalah, teman SMA gue. Kenapa? Naksir. Lo kan udah belok, masih doyan cewek. Hus, jangan berisik. Gue cuma nanya. Soalnya gue juga sempet lihat dia jalan sama abangnya cowok gue, Bang Ringo. Oh, si Ringo mah teman gue juga. Dia emang udah lama naksir sama Rida. Cuman dulu karena lemot jadinya kedulan sama temannya si Fandi. Tapi mereka udah putus. Ya wajar aja si Rida jalan atau deket sama siapapun. Dia janda, anak satu, cakep, tajir, ada aja yang mau deket sama dia. Hah? Janda? Iya, janda ditinggal metong. Kenapa sih? Nanya mulu, jangan halu. Gak apa-apa kak. Emang nanya gak boleh? Tuh si Ucup naksir, ya gak Cup? Iya Ri, caem bener ya. Tapi gak nyampe gue sama dia. Janda emang menggoda. Kerja, tuh pembeli. Oh iya kak. Di panti jompo, ya di panti jompo sendiri, Ringo saat ini sedang ada di ruangannya dan baru saja menerima tamu-tamu seperti biasa. Dan malam ini rencananya Ringo akan kembali ke rumah sakit. Pak Kadir, apakah Kak Johan sudah pulang? Belum pak, gak mau pulang. Sudah dari tadi pagi nungguin kakek Jaya terus. Saya sudah bujuk tapi gak mau. Ya udah, nanti biar saya yang suruh dia pulang. Saya juga ada janji sama teman sekaligus mampir ke rumah sakit. Oh ya, apa Rangga sudah ke sana? Belum pak, katanya kemarin malam ini jaga sama Mas Ari. Oh ya sudah, tapi nanti malam giliran Pak Kadir yang jaga ya. Ya pak, siap. Ya, Ringo bingung dengan perasaannya. Jujur, Ringo tak mau menebak-nebak sesuatu yang tidak pasti. Ingin sekali Ringo menanyakannya kembali pada Rangga untuk memastikan jawaban Rangga padanya. Namun selalu saja terkendala. Rangga terlihat beberapa hari ini seolah seperti menghindarinya saja. Apa Rangga tak tertarik padanya? Apa Rangga sudah benar-benar menerima Ari kembali dan memaafkan kesalahannya? Atau jangan-jangan Rangga marah dan kecewa karena gara-gara kelakuan keduanya bapaknya jadi koma. Sungguh Ringo juga sebetulnya ada rasa bersalah pada Pak Jaya. Karena sudah pasti Pak Jaya akan marah besar ketika ia sadar nanti. Ya, Ringo akan menerima konsekuensinya apapun itu. Jujur, Ringo merasa teledor. Ringo tak menyangka jika kejadiannya akan seperti ini. Ringo yang penasaran itu ingin mengecat Rangga. Namun lagi-lagi Ringo berpikir sudah pasti Rangga saat ini bersama dengan Ari. Semua jadi serba salah. Menelpon ketika ia sedang bekerja pun Ringo takut mengganggu pekerjaannya. Ringo jadi bingung harus gimana. Ringo masih mengingat betul rasa lembut bibir Rangga malam itu. Tapi di sisi lain, sometimes Ringo juga memikirkan Rida. Baru kali ini Ringo jadi pusing memikirkan dua orang di dalam hatinya. Namun sepertinya kecil kemungkinan untuk Rangga merespon atau menerima cinta Ringo. Karena di hatinya sudah ada Ari. Namun jika Rangga memang tak sedikit pun menyimpan rasa, mengapa malam itu Rangga tak langsung menolak kecupannya dan bahkan membuka mulutnya dan terasa sama-sama menikmatinya. Entahlah, Ringo pun pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit sendiri, Pak Jaya masih belum sadar dari komanya dan kakek Johan masih saja setia menemaninya dan terus-terusan tak henti-hentinya menangisi sahabatnya itu. Jaya, bangun Jaya, betah kali kau tidur. Kau tak capek? Kau tak bosan seperti patung saja? Kau tak rindu berjalan-jalan keliling taman denganku? Bangun Jaya, aku menyesal Jaya, tak sengaja menendang kau. Kalau saja kejadiannya tak seperti ini, aku tak akan berani menendangmu Jaya. Maaf Jaya, kapan kau bangun? Apa yang harus kulakukan agar kau bangun?
Kau mau apa? Kau mau melihat burungku? Akan kuperlihatkan nanti asal kau bangun dulu, Jaya. Kau mau apapun akan kuturuti, asal kau mau bangun dan sembuh. Ya, rasanya perasaan bersalah dan rasa menyesal masih saja menyelimuti kakek Johan. Hingga tiba-tiba kakek Johan merasakan dan juga melihat satu jari Pak Jaya tiba-tiba saja bergerak. Jaya, Jaya bangun Jaya. Ya, meski kakek Johan manggil-manggil Pak Jaya, namun Pak Jaya masih belum membuka matanya. Kakek Johan pun memanggil Pak Dokter, dan Pak Dokter pun datang dan langsung memeriksa Pak Jaya. Dok, bagaimana dok? Selamat kakek, Pak Jaya sudah melewati masa komanya. Hanya saja tubuhnya masih belum merespon. Gak apa-apa, bertahap. Saya yakin sebentar lagi Pak Jaya akan sadar. Kita doakan Pak Jaya lekas pulih. Syukurlah, makasih dok, makasih. Sama-sama, ucap dokter keluar ruangan dan kakek Johan lagi-lagi mengajak mengobrol Pak Jaya sembari menggenggam dan mengayun-ngayunkan tangannya. Jaya, bangun Jaya, lama kali kau tidur. Sudah seminggu ini aku tak senam pagi Jaya. Aku selalu memikirkan kau. Jaya, maafkan aku Jaya, aku tak sengaja. Terima kasih Tuhan, aku akan menepati janjiku Jaya. Apapun akan aku lakukan dan aku turuti semua kemauan kau Jaya. Asal kau sembuh Jaya. Macam mana aku bisa cengeng seperti anak kecil, menangisi seorang kakek-kakek macam kau, ucap kakek Johan sembari mengusap air matanya. Kek, Narangga, kebetulan kau datang. Dokter bilang tadi bapak kau sudah lewat dari koma dan sebentar lagi akan sadar. Aku tadi melihat dengan mata kepalaku sendiri, tangan bapak kau bergerak. Kakek senang sekali. Syukurlah, ucap Rangga menghampiri Pak Jaya dan duduk di kursi lalu menggenggam tangan Pak Jaya. Dan Ari berdiri di sampingnya dan mengelus pundak Rangga. Kakek sudah rindu bercanda dengan bapak kau. Kakek minta maaf. Kakek Johan tidak salah. Ini murni kecelakaan. Semua juga tak ada yang menginginkan ini terjadi. Dan ini hanya sebuah ketidaksengajaan. Makasih nak, makasih. Rangga, Bang. Seketika Ari terkejut ketika Ringo datang bersama Mbak Rida. Mbak Rida pun bergantian tersenyum menyapa kakek Johan, Rangga, dan begitu giliran menyapa dan tersenyum pada Ari. Sungguh Ari tak kuat melihat senyumnya yang manis itu. Ari benar-benar terpesona pada janda beranak satu ini. Namun baik Rida maupun Ari bersikap seperti biasa saja meski keduanya sempat bertemu siang tadi. Dan Rida fokus memperhatikan Pak Jaya yang masih terbaring di ranjang. Kek, bagaimana kata dokter? Dokter bilang Jaya sudah lewat dari komanya Naringo. Tadi bapak melihat sendiri tangan Jaya bergerak. Tapi sampai sekarang dia belum bangun juga. Syukurlah, lebih baik kakek pulang saja istirahat. Nanti kalau kakek capek dan sakit, nanti orang-orang panti kewalahan. Bisa-bisa giliran Pak Jaya sadar, kakek Johan yang drop. Saya gak mau itu. Kakek pulang ya, istirahat. Nanti Pak Kadir yang akan jaga malam di sini. Ya kek, ada saya dan Ari yang jaga bapak, tenang aja. Tapi kakek ingin melihat Jaya sadar. Besok kan bisa, doakan saja Pak Jaya cepat sadar. Nanti kalau Pak Jaya sadar, nanti saya suruh Pak Kadir mengabari kakek. Oke? Oke lah kalau begitu. Jaya, aku pulang dulu ya. Aku tak mau tahu. Besok pagi ketika aku kembali, kau harus sudah sadar. Aku pulang ya Jaya. Baik-baik kau di sini sama anakmu, ucap kakek Johan akhirnya keluar ruangan dan pulang. Pak Ringo, kebetulan Pak Ringo dan Rangga putra Pak Jaya bisa ke ruangan saya sekarang juga. Bisa dok. Rangga, ucap Ringo mengajak Rangga. Iya bang. Rida, Ari, kita berdua tinggal dulu ya ke ruangan dokter. Sebentar saja, ucap Ringo yang sengaja merangkul Rangga di depan Ari dan Rida. Santai bang, ucap Ari yang kini tak curiga sama sekali. Dan entah kenapa saat Ringo dan Rangga pergi, Ari jadi gugup saat ini tengah berduaan bersama Rida. Ari pun mempersilakan Rida untuk duduk berdua di sofanya. Mbak Rida, duduk mbak. Iya, kok kamu bisa tahu nama saya? Kita belum kenalan.
Oh iya, tadi kan dengar Bang Ringo manggil Mbak. Oh iya, ketemu lagi. Ucap Rida memulai pembicaraan. Hehe, iya Mbak, ucap Ari yang terlihat malu-malu. By the way, namamu siapa? Udah 2 kali ketemu, kita belum sempat kenalan loh. Oh iya Mbak, Ari. Kalian pasti sahabat ya dengan Rangga? Kemana-mana selalu nempel. Oh, iya Mbak. Ya, Ari terpaksa iya-iya saja. Tidak mungkin ia belak-belakan memberitahukan siapa dirinya. Ya, keduanya jadi bingung harus bicara apa. Apalagi Rida hanya sibuk membalas pesan-pesan yang sedari tadi HP-nya berbunyi. Mbak, iya Ri? Gak apa-apa Mbak. Kenapa? Ya, entah kenapa Rida jadi bingung dan heran dengan sikap Ari yang urung bertanya itu. Ya, Ari bingung harus bertanya apa. Sedangkan sebelumnya di kafe, Ari sudah banyak bertanya tentang siapa Rida. Rida adalah pebisnis wanita yang sukses di salah satu brand dan klinik kecantikan di kota ini. Mbak, udah punya pacar? Hah? Ya, seketika Ari panik saat Rida memperhatikannya. Ari takut Rida tak nyaman dengan pertanyaan Ari yang terkesan terburu-buru dan terlalu berani pada orang yang baru saja ia kenal. Santai, gak usah tegang gitu. Sorry Mbak, saya takut Mbak merasa gak nyaman dengan pertanyaan saya. Soalnya kan tadi Mbak bilang bukan pacar Bang Ringo. Oh, itu. Ya memang kita gak pacaran, kita jalan bareng karena memang Ringo dulu teman dekat saya ketika di sekolah. Yang kebetulan kita sempat lost kontak dan baru saja ketemu waktu di 8 malam itu. Dan kebetulan kita sama-sama sendiri. Jadi ya sekedar jalan, why not? Jadi Mbak masih sendiri? Rida hanya tersenyum. Ya, entah kenapa Rida merasa curiga pada pria muda ini. Meski Rida sudah biasa dengan banyaknya lelaki yang ingin tahu dengannya dan berusaha untuk mendekatinya, namun entah mengapa Rida melihat Ari terlihat sangat berbeda. Rasa ingin tahunya terlihat seperti berlebihan. Rida pun heran. Iya, saya masih sendiri. Syukurlah. Maksud saya, santai saja. Jangan bilang, kamu naksir saya. Hah? Mbak bercanda. Mbak udah gak kaget sama cowok yang nanya-nanya sama Mbak. Ujung-ujungnya minta nomor HP kan? Hehe, Mbak tahu aja. Itu sih kalau Mbak gak keberatan. Keberatan sih enggak. Jujur Mbak gak sembarang kasih nomor. Kecuali orang penting dan masalah kerjaan. Karena Mbak gak suka komunikasi dengan orang sekalipun itu cuma basa-basi. Tapi untuk kamu bolehlah. Kayaknya saya ada kepentingan deh. Siapa tahu biar enak kalau pesan kopi. Ah iya Mbak benar. Ucap Ari senang gak karuan. Nih catat nomor kamu di HP Mbak. Nanti kalau mau pesan kopi Mbak tinggal chat. Oh iya. Udah Mbak. Makasih. Sama-sama. Ngomong-ngomong udah punya cewek? Dek. Ya, entah Ari harus menjawab apa. Ari jadi bingung jika sampai terus terang pada Rida. Tapi jika tidak, suatu saat pasti dia akan ketahuan. Dan pasti suatu saat Ringo akan bercerita juga pada Rida. Dan jika Ari tak jujur dan jika Rangga tahu kalau Ari berbohong, itu artinya Ari akan menyakiti Rangga. Ya, Ari buru-buru sadar. Dia tidak boleh terus-terusan hanyut dalam pesona wanita cantik ini. Ya, Ari lebih baik jujur apa adanya. Saya gay Mbak. Hah? Saya dan Rangga berpacaran. Oh, iya. Kenapa Mbak? Kok ketawa? Gak apa-apa. Ya, entah kenapa Ari sedikit malu dengan mudahnya mengungkapkan jati dirinya pada seorang wanita yang baru saja ia kenal. Bahkan pada mantan ceweknya saja yang dulu ia tetap menutupi aibnya. Dan malam ini di depan wanita cantik ini, Ari justru dengan gamblangnya mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Malu sebenarnya, namun entah kenapa setelah jujur apa adanya, Ari justru merasa tenang dan lega. Entah apa respon Rida setelah ini, yang jelas Ari tak ingin berharap lebih.
Selain Ari tak ingin mengkhianati Rangga, Ari juga sadar diri jika Ari tak akan bisa menggapai Rida. Apalagi setelah Rida tahu siapa Ari sebenarnya. Sudah pasti akan bisa ditebak jawaban yang akan ia terima. Di ruangan dokter. Ya, di ruangan dokter sendiri, Rangga dan Ringo masih mengobrol mengenai perkembangan kesehatan Pak Jaya. Dan Rangga sangat senang mendengar bapaknya akan segera pulih. Rangga berjanji, Rangga tak akan mengulangi kesalahannya lagi. Rangga berjanji, Rangga tak akan mengecewakan bapaknya lagi. Dan Rangga akan meminta maaf atas kejadian malam itu bersama Ringo. Ya, Rangga ingin melupakan lelaki tampan yang kini ada di sampingnya saat ini. Lagi pula, Rangga yakin jika Ringo hanya menganggap Rangga pelampiasan saja. Karena jika tidak, pasti malam ini Ringo tak akan mengajak wanita cantik itu bersamanya. Nyatanya, Rangga melihat jika keduanya semakin akrab saja. Syukurlah, saya senang dok mendengarnya. Saya berharap bapak saya segera sembuh. Abang yakin, Pak Jaya pasti sembuh Rangga. Ucap Ringo sembari menggenggam tangan Rangga. Namun Ringo terkejut saat Rangga tiba-tiba saja melepas genggaman tangannya. Dan satu lagi Rangga, Pak Ringo, kalau bisa khusus untuk Pak Jaya diberikan pemantauan khusus. Bisa dari pemantauan dari SUS atau dari CCTV. Supaya kita mengetahui penyebabnya kalau saja tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ah, baik dok. Terima kasih sarannya. Saya akan pasang CCTV di seluruh ruangan panti terutama kamar Pak Jaya. Terima kasih dok. Sama-sama. Saya kira itu saja. Saya akan kontrol terus perkembangan Pak Jaya. Terima kasih dok. Kalau begitu saya kembali ke ruangan Pak Jaya dulu. Ah iya. Rangga? Iya bang. Ucap Rangga mengangguk saat Ringo merangkul pundaknya. Dan keduanya pun keluar ruangan. Namun saat begitu keduanya keluar ruangan dokter, Ringo justru menarik pundak Rangga menuju suatu tempat yang mengarah pada lorong rumah sakit. Rangga, abang mau ngomong sesuatu sama kamu, mumpung ada kesempatan. Ngomong apa bang? Ya, Ringo tak menjawab. Ringo mengarahkan terus melangkahkan kakinya entah kemana. Sembari pandangan matanya mengarah ke segala arah. Dan begitu menemukan tempat sepi, Ringo menarik tangan Rangga dan menghimpit tubuhnya di balik dinding kamar jenazah yang sepi. Yang membuat Rangga terkejut. Rangga, jawab pertanyaan abang. Rangga sayang gak sama abang? Rangga suka gak sama abang? Rangga belum jawab sama sekali pertanyaan abang. Bang, Rangga, bang, jangan di sini. Rangga takut. Di sini lebih baik dan lebih aman. Gak ada siapa-siapa yang tahu, termasuk Ari dan Rida. Tapi bang, Rangga, jawab pertanyaan abang. Abang suka sama kamu. Rangga sudah punya Ari bang. Tapi bukankah dia pernah menyakitimu? Dia pernah selingkuh dengan perempuan bukan? Dan bukannya kamu pernah bilang kalau kamu juga kecewa sama dia? Bukan selingkuh bang. Dia masih belum bisa move on dari mantan ceweknya. Ya tapi tetap saja itu artinya dia masih belum bisa menerima kamu. Meskipun kalian sudah bersama. Iya, aku tahu. Tapi sekarang dia sudah berubah. Dan dia sudah berjanji kalau dia serius sama aku. Dan kamu percaya? Aku bisa merasakan kesungguhannya bang. Lalu, apa kamu juga bisa merasakan kesungguhan abang sama kamu? Iya bang, tapi apa? Jawab pertanyaan abang. Kamu suka sama abang kan? Iya suka, tapi... Bang, tunggu. Aku mau jelasin dulu. Rangga, jujur aja. Kamu sayang sama abang kan? Abang kangen sama kamu Rangga. Abang rindu. Bang, lepasin. Nanti orang-orang bisa tahu bang. Gak ada Rangga. Tapi bang, sebentar saja Rangga. Abang rindu lembutnya bibirmu. Bang, jangan bang. Rangga, abang gak tahan. Abang ingin melakukan lebih sama kamu. Abang yakin kamu juga sama merindukan abang kan? Jujur saja Rangga. Abang tahu kamu kesal sama abang. Karena kamu cemburu sama abang kan? Kamu cemburu sampai-sampai kamu pulang gak pamit sama abang tadi ketika di panti, iya kan? Itu kamu cemburu kan?
lihat abang dekat sama cewek lain? I- iya bang, itu karena aku gak mau ganggu abang aja. Rangga, abang senang kalau kamu cemburu. Itu artinya kamu cinta sama abang. Ya, Ringo terus berusaha memaksa dan mengecup Rangga yang kini berusaha menahannya. Namun Ringo semakin berani saja. Apalagi ketika kedua tangan Ringo kini menyelip di bagian belakang Rangga dan merogoh dua bulatan yang tak seberapa montok namun tetap membuat Ringo penasaran untuk menyentuhnya. Bahkan Rangga mulai tegang meski dalam keadaan melawan saat kedua tangan Ringo itu mulai meremat-remat dua bulatannya. Rangga mendorong Ringo yang sedari tadi berusaha mengecup bibirnya. Rangga, abang tahu dari awal kalau kamu ada rasa sama abang. Abang bisa merasakan itu. Lalu apa yang kau pikirkan? Abang, Rangga suka abang. Tapi Rangga sudah berjanji pada diri Rangga dan Ari sendiri untuk memberi kesempatan Ari. Lalu, kamu gak kasih kesempatan sama abang? Lalu bagaimana dengan wanita cantik itu bang? Rangga, abang menyukai dia kan? Iya, abang menyukai dia. Tapi abang juga menyukai kamu. Abang egois, kamu juga egois. Kamu menyukai abang, tapi masih mempertahankan Ari. Lalu bagaimana dengan bapak? Ringo terdiam. Apa abang akan terus terang saat bapak sadar nanti? Apa yang harus kita jelaskan pada bapak tentang kejadian kita bang? Rangga gak mau ngecewain bapak. Rangga takut kalau sampai kita jujur sama bapak. Lebih baik kita jujur daripada berbohong. Toh semuanya sudah terlambat. Bapakmu sudah mengetahuinya. Jadi abang tega kalau sampai bapak gak terima dan sampai terjadi apa-apa. Bukankah abang sudah berjanji pada diri abang sendiri kalau abang akan menjaga bapak? Tapi kenapa abang sekarang tega mau membuat bapak semakin parah? Lalu abang harus bagaimana? Katakan, abang akan lakukan apapun yang kamu mau. Harus bagaimana lagi abang Rangga? Abang sudah mengorbankan diri abang. Tapi, sorry Rangga, abang. Iya bang, Rangga ngerti. Abang sudah memberikan yang terbaik, sampai mengorbankan perasaan abang sendiri. Rangga tahu itu. Maafin Rangga yang egois dan memaksakan kehendak abang demi bapak. Rangga, jujur, abang ingin bapakmu sembuh. Tapi semua sudah terlanjur ketahuan. Dan abang gak mungkin lagi bisa berbohong kalau abang memang suka sama kamu. Gini aja, abang akan serahkan semuanya sama kamu. Apa rencanamu? Apa menurutmu kita akan tetap akan berbohong? Dengan alasan apa kita harus menjelaskan pada bapakmu? Sedangkan bapakmu sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan seandainya jika kita tetap berbohong dan beralasan, apakah itu bisa menjamin bapakmu akan masih percaya pada kita? Apa kamu yakin? Rangga diam berpikir. Rangga, itu semua tidak semudah yang kita pikirkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bang? Abang yang akan jujur pada bapakmu nanti, setelah kondisinya stabil. Apapun resikonya, kita harus menerima konsekuensinya. Karena bagi abang, jujur atau bohong sama-sama memiliki resiko. Jadi bohong pun kita percuma. Toh bapakmu gak tahu kan kalau kamu mengetahui hubungan abang dan bapakmu? Karena bapakmu sudah mewanti-wanti sama abang. Jika jangan sampai kamu mengetahui siapa bapakmu. Karena sejelek-jeleknya orang tua manapun tak ada yang menginginkan aib mereka diketahui oleh anaknya. Bahkan tidak ada satu orang tua pun yang menginginkan menurun kejelekannya pada anak-anak mereka. Karena sejatinya semua orang tua menginginkan anaknya lebih baik dari orang tuanya. Dalam hal apapun itu. Iya bang, Rangga mengerti. Maafin Rangga ya. Untuk masalah ini, biar Rangga saja yang jujur sama bapak. Aku tidak mau abang dimarahin bapak. Abang sudah terlanjur baik sama bapak. Biar Rangga yang akan ngobrol empat mata sama bapak. Rangga ingin menyelesaikannya sendiri. Rangga gak mau nyusahin abang. Abang sudah cukup Rangga repotkan dengan mengurus bapak. Jadi biarkan kali ini Rangga urus sendiri. Baiklah, kalau itu maumu. Lalu, bagaimana dengan kelanjutan hubungan kita? Rangga, abang sayang sama kamu. Lalu bagaimana dengan wanita itu? Bukannya abang juga menyukainya? Perasaan abang
sama seperti apa yang kamu rasakan pada Ari. Tapi itu semua bisa saja berubah setelah abang mendengar keputusan darimu. Kalau kamu lebih berat abang dan bersedia melepas Ari, maka abang akan berhenti mengejar Rida. Apa keputusanmu? HP keduanya berbunyi, namun keduanya sama-sama acuh. Abang, maaf. Jujur, Rangga masih sayang Ari, Bang. Ringgo terdiam. Rangga nggak tega jika harus mutusin Ari, Bang. Ari sudah berjanji serius sama Rangga, Bang. Dan kedua, jujur Rangga masih ada rasa sayang sama Ari. Kalau begitu, kita backstreet. Apa? Maksud abang kita? Iya, kita melakukannya diam-diam. Abang tidak akan menyuruhmu memutuskan Ari. Abang cuma pengen bagaimana caranya kita masih bisa berhubungan. Abang sayang sama kamu, Rangga. Ini memang terdengar aneh, tapi abang menginginkanmu. Maaf, Bang. Rangga memilih setia. Ucap Rangga mendorong Ringgo dan berlari meninggalkannya. Rangga, ya, Ringgo pun mengejar Rangga yang berlari ke ruangan Pak Jaya. Dan begitu hampir sampai ruangan Pak Jaya, dari ruangan Pak Jaya, terlihat Ari dan Rida tampak keluar dan panik dengan ekspresi yang tak biasa. Sayang, Bapak kenapa? Ucap Rangga yang seketika berlari masuk ke ruangan Pak Jaya. Dan begitu Rangga masuk, sudah ada dokter dan beberapa perawat dengan Pak Jaya yang sudah terbujur dan dengan tubuh yang baru saja tertutup kain putih. Rangga, maaf. Baru saja kondisi Pak Jaya tiba-tiba drop. Kami sudah mengusahakan semaksimal mungkin. Namun rupanya Tuhan berkehendak lain. Turut berduka cita. Bapak! Rangga tak sadarkan diri.